warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'du, man yuridul qira'ah? Satrik? Tafadhal. Al mikrofon. Ustaz Anas. Lau anahuna madah masyrubat kathirah lah tahtar tuh ada. Man yakhudhu mikrofon? Taib sadri. Ibda. Halo. Muttabi'an sunnatan wa hasilu hataini al-ayataini anna ahlal najat wal fawzi hum ahlul iman wal amalu shalih wal halikuna ahlun nar al musyrikuna billah al kafiruna bihi. Baik. Nun hiyada awalan. Walladzina amanu billahi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wala takunul a'malu solihatan illa bisyartaini, dan sebuah amalan-amalan itu tidak akan menjadi solehah kecuali memenuhi dua syarat. Antakuna khalisatan liwajhillah, syarat yang pertama adalah hendaknya amalan tersebut itu murni ditujukan untuk mengharapkan wajah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, muttabi'an biha sunnata rasulihi. Syarat yang kedua adalah dia harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan syartu qabulil ibadah. Syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama adalah mukhlishon lillah wa muttabi'an li Rasulillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah
Rasulullah SAW. Salah satunya dilanggar, apalagi keduanya, maka hal tersebut akan menjadi sebab tertolaknya sebuah ibadah, atau hal tersebut akan menjadikan bahwa itu tidak termasuk merupakan amal soleh. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita untuk memahami dan menyadari makna daripada amal soleh, sehingga ketika kita memahaminya, maka kita akan menjadikan hal tersebut sebagai memang betul-betul amal soleh, dan kita bisa disebut sebagai orang yang soleh. Makna soleh artinya adalah baik. Baik dalam apa? Dalam amalan. Sementara konsep makna ibadah adalah sebagaimana yang diutarakan oleh para ulama, ismun jami'un lima yuhibbuhu wa huwa yardahu minal aqwal wal af'al zahiratan wa batinah. Segala sesuatu yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoinya dari perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan, baik perkataan yang batin, yang zahir, maupun perbuatan yang batin maupun yang zahir. Dalam ruang lingkup pengertian ini, maka seluruh lini kehidupan kita itu tidak ada yang keluar dari makna ibadah, ya. Dari sejak kita mau tidur sampai mau tidur kembali, tidak ada yang keluar dari makna ibadah. Kapan makna ibadah itu keluar dan kapan dia tidak bisa menjadi amal soleh? Ketika ada sebuah perbuatan al-a'mal yang tidak memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, tidak ditujukan oleh pelakunya untuk mengharapkan wajah Allah, maka dia tidak menjadi amal soleha atau tidak bisa disebut sebagai ibadah. Nah, di sini bedanya kita seorang muslim dan orang yang tidak mendapatkan kesempatan beramal soleh yang banyak. Kita tidur seringnya luput dari menjadikan tidur itu menjadi amal soleh. Kenapa? Karena tidur kita laisa lillah, bukan untuk Allah. Kebanyakan tidur kita masih dikarenakan kenapa tidur? Karena saya ngantuk. Nah, berarti kan ada syarat yang ditinggalkan tadi. Padahal tidur itu merupakan sebuah amalan, dan amalan, ya, kalau itu berupa zahir dan batin ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu masuk dalam ranah ibadah. Kalau masuk dalam ranah ibadah, kita sudah setiap hari berjanji kepada Allah untuk mempersembahkan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam sebuah athar ada dikatakan bahwasanya penduduk surga itu ada yang menyesal gara-gara ada sekian dari waktunya atau sekian detik, sekian menit dari waktunya yang dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan apa? Dikarenakan sesungguhnya harusnya dia mampu gunakan itu untuk beribadah kepada Allah, tetapi dia salah untuk meniatkannya. Bahkan dulu saya teringat apa yang disampaikan oleh Ustaz Zakaria itu sangat ekstrim sekali, ya, dan juga itu yang merupakan teguran yang apa namanya nancep jrep, ya. Apa itu? Kisah daripada orang yang masuk surga gara-gara lalat dan masuk neraka gara-gara lalat. Lewat di depan sebuah kaum yang menyembah berhala, ditangkap satunya, disuruh mempersembahkan. Tidak punya apa-apa,
dia dipaksa persembahkan walaupun hanya seekor lalat, ya. Yang pertama tidak mau walaupun mempersembahkan seekor lalat, dia tidak mau karena bahwa apapun itu, seremeh apapun itu tidak boleh dipersembahkan untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menganggap bahwa lalat itu sesuatu yang remeh, akhirnya dia untuk menyelamatkan nyawanya, dia persembahkan lalat itu untuk berhala tersebut. Yang pertama masuk surga, yang kedua masuk ke dalam neraka. Nah, beliau kemudian mengambil dari ini sebuah introspeksi dan evaluasi bagi kita. Ini yang kedua, masuk neraka gara-gara mempersembahkan lalat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu terus bagaimana dengan keadaan kita yang coba kalau kita hitung detikan umur kita persembahkan selain untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dodol bubur ayam, dodol ayam, dodol bakso. Kira-kira ini niatnya untuk siapa ya? Apakah untuk mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ma'isyah, untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami, ataukah murni karena pengen sugih? Karena berbedanya niat akan menghasilkan berbedanya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini sangat banyak sekali merugi gara-gara kita di dalam perbuatan kita itu banyak sekali yang kita peruntukkan niatnya itu hanya berjalan biasa kita sebagai manusia. Makanya kita banyak menderita di situ karena kita salah niat, ya. Terjadinya banyak kesedihan, terjadinya banyak ketakutan, terjadinya banyak kegalauan karena semua dari perbuatan amal tadi belum masuk pada amal solihah, karena tidak adanya niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Membuka bisnis bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk memperkaya diri. Sekali rugi stres. Padahal kalau untuk Allah, dia sudah berusaha semaksimal mungkin, berarti dia tahu bahwa amal solehnya pada saat itu lagi disuruh Allah untuk bersabar dan memanennya di akhirat. Tidak ada yang sia-sia. Maka di sini perlu kita betul-betul jeli terhadap hal ini, termasuk juga mengajar. Makanya Imam Syafi'i itu ketika melihat santrinya diulang bolak-balik gak paham-paham, beliau elus kepalanya, andaikan ilmu ini bisa dipindah ke sini, tak buka otakmu, tak pindah biar supaya kamu memahaminya. Karena apa? Nggak punya mengketek sama sekali, karena memang mengajarnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga perlu diperhatikan bahwa namanya amal soleh jangan sampai dijadikan bahwa amal soleh itu adalah hanya sekedar sholat atau ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya, sehingga penyebutan siapa orang soleh itu tandanya adalah sholatnya 5 waktu di masjid, tapi di luar suka menipu. Berarti dia soleh bukan? Nah, solehnya di masjid, dia disebut soleh sholatnya, tapi muasyarahnya disebut toleh, ya, bukan soleh. Fakhasilu hatainil ayatain, maka inti daripada dua ayat ini, anna ahlan najati wal fauzi ahlul iman, bahwasanya pemilik daripada keselamatan dan keberuntungan mereka itu adalah ahlul iman wal amal as-soleh,
Mereka adalah ahlul iman dan amal soleh. Wal halikuna ahlun nari al musyrikuna billah, yaitu penduduk neraka yang mereka ini musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, al kafirun, lagi mereka ini kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel, la ta'buduna illallah, janganlah mereka menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya mereka berbuat ihsan, wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna, dan hendaknya mereka mengatakan kepada manusia itu dengan perkataan yang baik, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, illa qalilam minkum wa antum mu'ridun, kecuali sangat sedikit sekali di antara kalian, sementara kalian dalam keadaan berpaling. Wa hadhihi asyara'i'u min usuliddin. Hal-hal yang disebutkan di atas itu merupakan ajaran pondasi dalam agama, baik agama yang dianut oleh orang-orang Yahudi atau syariat terdahulu, atau agama kita, allati amarallahu biha fi kulli syariatin, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya pada setiap syariat. Jadi setiap syariat para nabi terdahulu itu ajarannya adalah madza la tusyriku billahi wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba, kepada manusia seluruhnya, kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, ajaran-ajaran ini menjadi pondasi rukun daripada ajaran-ajaran seluruh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Listimaliha alal masalih al-amah, karena ajaran-ajaran tersebut mencakup seluruh maslahat-maslahat secara umum, fi kulli zamanin wa makan, yang itu terjadi untuk setiap waktu dan setiap tempat. Setiap waktu mesti ya ibadahnya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu dan tempat mesti manusia bakal memiliki orang tua dan wajib untuk berbakti kepada orang tua. Manusia mesti memiliki kerabat, mesti memiliki tetangga, mesti berhubungan sosial, harus berbuat baik juga kepada mereka. Manusia mesti memiliki peribadatan, maka disuruh mendirikan sholat atau ibadah-ibadah syariat umat-umat yang lainnya. Manusia mesti memiliki jiwa toleransi, perhatian dan memberi, maka dikasih syariat az-zakah. Sholat hubungan dengan Allah dan zakat hubungan dengan manusia. Inilah kenapa syariat-syariat ini disebut sebagai pondasi-pondasi dalam agama. Fala yadkhuluha naskhun, maka di sini tidak ada ya kalimat penghapusan dalam ajaran-ajaran pondasi ini sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau ajaran yang lain, tata cara sholat ataupun apa makanan-makanan, ini haram, ini halal, mungkin setiap Nabi akan ada perbedaan. Tetapi untuk ajaran-ajaran yang disebutkan dalam ayat ini tidak pernah berubah dari nabi ke nabi. Ka asliddin walihada, sebagaimana dia merupakan pondasi dalam agama ini. Walihada, oleh karena itu amarona wa biha fi qaulihi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam firman-Nya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ila akhiril ayat. Fa qauluhu wa id akhadna mitsaqa bani Israil,
Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, hadza min qaswatihim. Ini adalah salah satu bentuk kerasnya hati mereka, sampai apa? Anna kulla amrin umiru bihi, bahwa mereka ini setiap perintah yang diperintahkan kepada mereka, ista'sau, mereka kemudian memaksiati perintah tersebut. Fala yakbalunahu illa bil aiman, mereka tidak bisa menerima perintah tersebut kecuali harus diambil perjanjian dari mereka, diambil sumpah dari mereka, diambil surat tanda tangan. Nah, kalau kita ibarat manusia ya, diambil surat tanda tangan untuk menandatangani bahwa mereka akan beramal soleh. Contoh dekatnya begini, kita kalau misalnya memiliki murid ya, bendino melanggar, akhirnya karena terlalu seringnya melanggar, apa yang biasanya disuruh oleh ustadz dan ustadzah kepada murid ini, tulis surat pernyataan, minta tanda tangan kepada direktur, ketua yayasan, apalagi macam-macam. Nah, tanya Ustaz Saiful Arif itu mesti nek wis bingung ngukum santri ini, soalnya ben kasih perintah melanggar, kasih perintah melanggar, akhirnya suruh buat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi, suruh nandatangani ketua yayasan, direktur kesantrian, sekaligus minta tausiah. Nah, Bani Israel juga sama ya, karena saking seringnya melanggar, maka setiap perintah yang Allah perintahkan kepada mereka itu mesti mereka diambil sumpah janji setianya. Karena apa? Kalau enggak gitu mesti mereka akan memaksiati hal tersebut. Bahkan diantara sumpahnya adalah wa rafa'na fawqakumut tur, gunung Tur itu diangkat, kemudian mereka diambil sumpah untuk melaksanakan Taurat. Nek mereka enggak mau, gunung Tur ini jatuhkan kepada mereka. Udah menggono santri gono palu, nah sampean gak gelem tanda tangani, palu langsung. Saking apa? Kebiasaan melanggar. Nah, hari ini juga sama. Kalau kita lihat administrasi di negara kita ini, masya Allah, karena hubungannya sering muamalah antara orang-orang awam yang kemudian seringnya banyak saling tipu menipu, akhirnya memunculkan kebiasaan untuk surat tanda tangan. Karena apa? Karena bentuk kepercayaan kepada yang memberikan amanah tersebut. Nah, ini ya, kalau sesama orang mukmin tidak ada begitu ya. Semuanya semuanya berdasarkan atas kepercayaan dan iman mereka. Mana tadi? Illa bil aimanil ghalidha, kecuali dengan sumpah janji yang sangat keras, wal uhud, dan perjanjian-perjanjian al muwatsaqah yang sangat kuat sekali. Apa yang diambil dari mereka? La ta'buduna illallah, janganlah mereka sekali-kali beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kabar tetapi mengandung kata perintah sehingga tidak dihilangkan nonnya. La ta'buduna illallah. Hadza amrun bi ibadatillahi wahdah wa nahyun anisyirki bihi. Ini perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari berbuat syirik.
wa hadza asluddin. Nah, inilah pondasi agama ini. Fala tuqbalul a'malu kulluha, maka seluruh amalan tidak akan diterima illam yakun hadza asasuha, kalau ini bukan menjadi pondasinya. Fahadha haqqu ta'ala ala ibadi, karena ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan oleh hambanya. Tsumma qala ta'ala wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ahsinu bil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan perbuatan baik. Wa hadza ya'ummu kulla in ihsanin qauli wa fi'li, ini mencakup seluruh perbuatan baik, baik dari perkataan maupun dari perbuatan. Ada kolom enggak ya? Apa itu ihsan? Ihsan kalau dalam bahasa hadis, nah ini ada orangnya ya, Kak Ihsan. Anta budawaha ka'annaka tarahu, fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan jazakumullah khair. Di sini ada perbuatan zalim, ada perbuatan adil, ada perbuatan ihsan. Kalau zalim itu orang sering ngambil dari kita tapi nggak pernah ngasih kita. Orang dikasih soya terus tapi tidak pernah balik ngasih. Nah, ini yang nggak pernah balik nasi namanya zalim. Kalau adil, dikasih soya, besoknya ngasih bakso, ya, gantian. Maka di sini dia adil. Tapi kalau ihsan atau muhsin adalah orang yang mengasihi, tapi dia sama sekali tanpa tendensi minta imbalan. Bahkan kalau diimbali dia tidak mau, cenderung tidak mau. Kalau saya adil, itu dalam hati saya masih saya ngasih soya, sisuk berharap saya dapat balasan bakso. Kalau dikasih bakso jadi adil. Tapi kalau muksin sama sekali tidak mengharapkan dari orang yang dibaiki tadi. Bisa dipahami sampai sini? Kalau ihsan itu antara manusia dengan Allah bandingannya, maka tidak ada yang mampu untuk berbuat ihsan. Karena apa? Karena baik orang yang tidak ihsan atau tidak ikhlas maupun orang yang ikhlas tetap masih ingin mengharap balasan, ya. Saya berbuat baik kepada orang lain. Pingin apa? Tidak pingin dipuji, tidak pingin dikasih gula, tidak pingin di apa-apa. Sudah dilihat oleh orang lain saya ini muhsin, tapi dilihat oleh Allah saya ini bukan muhsin. Kenapa? Karena saya masih mengharap pahala dan surga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya masih mengharap, belum bisa dibilang muhsin. Tapi dalam kacamata manusia dengan manusia, saya ini muhsin karena saya tidak mengharapkan pahala dari orang yang saya beri. Kalau dari kacamata ini, maka tidak ada yang bisa berbuat muhsin kecuali hanya
Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kebaikannya kepada seluruh makhluknya, terutama kepada kita manusia, sama sekali tidak menginginkan kita membalas kebaikan yang Allah berikan. Bahkan kebaikan tertinggi itu Allah wujudkan dengan syariatnya. Allah perintahkan kita sholat, bukan tujuannya atau maslahatnya sholat itu kembali kepada Allah, tapi kembali kepada kita. Ya. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, semua faedahnya adalah kembali kepada kita. Kenapa kita disuruh memuji hanya kepada Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalau pujian itu diperbolehkan untuk kita mengharap pujian, maka kita akan banyak sakit hati. Makanya sebenarnya hakikat kemerdekaan itu adalah ketika kita mampu memperuntukkan semuanya untuk Allah. Ketika kita bisa itu, maka hati kita ini akan merdeka. Merdeka bagaimana? La khaufun alaihim walahum yahzan. Karena tidak akan pernah sakit hati, tidak akan pernah takut, tidak akan pernah apa-apa. Karena apa? Karena tidak ada yang kita harapkan kecuali hanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ini makna ihsan. Tapi kita di sini di ayat ini berbicara ihsan itu manusia dengan manusia. Berbuat baik dalam perintah ini, berbuat baik kepada kedua orang tua tanpa mengharapkan balasan sedikit pun dari orang tua. Artinya begini. Kalau misalnya ada orang tua yang dari kecil tidak pernah berbuat baik kepada anaknya, maka si anak ini tetap wajib berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Karena kewajibannya adalah ihsan. Walaupun tidak memberikan kebaikan, dia tetap memberikan kebaikan. Nah, ini perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kedua orang tua. Tapi realitanya kebalikan. Yang sering berbuat ihsan itu siapa? Orang tua kepada anaknya. Orang tua ketika melihat anaknya bahagia saja sudah cukup. Dia walaupun makan karak, makan gereh, sudah, yang penting anaknya bisa makan enak, bisa sekolah enak, bisa bahagia, orang tuanya sudah lega tanpa mengharapkan balasan. Aku didik anakku, aku iku mbar engko waktu aku tua dibales oleh anakku, tak hitung kebaikanku sampai ini. Saya kira ini enggak ada. Kalau ada sangat sedikit sekali. Nah, kebanyakannya adalah orang tua yang ihsan kepada. Makanya pondasi berbakti kepada kedua orang tua yang paling kuat adalah umat Islam, ya, karena dia berbaktinya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah perintah keduanya setelah kita diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimma huwa ihsanun ilaihim, dari apa-apa yang menjadi perbuatan baik atau kebaikan untuk mereka. Wa fihi an-nahyu anil isaah ilal walidain. Di dalam ayat ini juga terdapat perintah, terdapat larangan untuk berbuat jelek kepada kedua orang tua. Au adamul ihsan wal isaah, atau tidak berbuat ihsan atau berbuat jelek. Jadi ada dua. Ada anak, ini yang larangan ya, ada anak yang berbuat jelek kepada kedua orang tua, ini larangan. Ada anak yang tidak berbuat jelek pada orang tua tapi tidak berbuat baik kepada orang tua, ini juga kejelekan. Nah, ini yang terkandung di dalam ayat ini. Li'annal
li'annal wajibal al-ihsan, karena yang wajib itu adalah al-ihsan. Wal amru bisyai' nahyun anditi. Kalau ada perintah kepada sesuatu, menunjukkan di dalamnya ada larangan untuk melaksanakan kebalikannya. Kalau diperintahkan kepada ihsan, berarti larangannya adalah jangan sampai tidak ihsan, yang pertama. Yang kedua adalah jangan sampai berbuat jahat, bahkan ya. Jangan sampai tidak berbuat ihsan, jangan sampai berbuat jahat. Bahkan ada sebuah hadis atau keterangan para ulama yang menyebutkan dari syarah daripada wala taqullahuma ufin wala tanharhuma, itu diantara keterangannya adalah kalau ada orang tua yang sungkan atau merasa tidak enak memerintahkan kita atau tidak berani memerintahkan kita, itu sudah masuk pada uququl walidain. Luar biasa sekali. Apa temenan? Ana wong tua, kan kadang ada orang tua misalnya yang ngongkon anaknya ini selalu nih dikongkon itu nggak menampakkan wajah yang berseri-seri kemudian gembira, enggak, tetapi mau tapi wajahnya cemberut, kayak berat, sehingga timbul di hati orang tua itu apa? Berat nyuruh anak itu. Nah, itu masuk pada durhaka kepada orang. Masya Allah, kita Allahumma fir liwalidain. Walil ihsani diddani. Ihsan itu ya ada dua kebalikannya. Al isaah yang pertama adalah berbuat jelek, wa ya'dhamu jurman, itu dosa yang paling besar. Wa tarkul ihsan, dan meninggalkan kebaikan, enggak berbuat jelek tapi meninggalkan berbuat baik, biduni isaah, tanpa ada perbuatan jelek. Wa hadza muharramun, ini tingkatannya haram ya. Lakin la yajib ayal hakobil awal. Akan tetapi yang kedua tidak setingkatan pada yang pertama secara dosanya. Wa kadza yuqalu fi silatil aqarib. Ini juga berlaku pada hubungan kita dengan kerabat-kerabat kita, wal yatama wal masakin, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Semuanya kita harus berbuat ihsan kepada mereka. Wa tafasilul ihsan la tanhasir bil addi, dan perincian-perincian perbuatan ihsan itu tidak bisa dihitung dengan hitungan. Bal takunu bil haddi, akan tetapi bisa dengan batasan-batasannya ya, tadi diukur. Kama taqaddama, sebagaimana batasan-batasan yang telah dijelaskan. Tsumma amara bil ihsani ilan nasi umuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ihsan secara umum kepada seluruh manusia. Faqala wa qulu lin nasi husna, dan katakanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Wa minal qaulil hasani, dan di antara perkataan yang baik itu amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum anil munkar, yaitu memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran. Tapi fupe saiki turu ya, gak apa-apa ya. Insyaallah sebentar lagi bergerak lagi. Wa ta'limuhumul ilma, dan mengajarkan mereka kepada ilmu. Wa badlus salam, dan mencurahkan, saking harus kepada siapa,
saja harus mengucapkan salam ya. Jika di sini pakai kalimat badlus salam ya, mengerahkan salam kepada siapa saja yang dijumpai. Wal basyasah, menampakkan muka yang berseri-seri ini itu juga termasuk ihsan. Jangan sampai masya Allah kadang-kadang ada lewat, loh iwoi ngguyu koyo Ustaz Somad kan apa to iwoi, kan kalau melihat senyuman itu kan hati enak sekali. Kadang subhanallah, saya kadang ngambil kesimpulan begini, pokoknya perengutan itu kalah dengan senyuman. Antum coba ya, kalau lagi gak enakan dengan orang, situ merengut, antum lawan senyum, jajal menang mana? Dan pernah saya coba ya, dulu merengut begini, ketemu saya begini, sampai istri saya di belakang saya itu nangis ngelihat orang yang merengkuti ya. Tapi saya coba dan ternyata menang saya. Akhirnya dia pertama kali mau menampakkan senyumnya itu antara senyum dan merengut. Dalam hati saya sudah ketawa itu. Besoknya tak tambahi assalamualaikum sambil basyasatul wajh, sama senyuman berseri-seri. Akhirnya dia senyum, alhamdulillah senyum. Padahal waktu itu sebenarnya menurut saya yang paling harus balas dendam sama dia. Oh iya, tapi senyuman sama marahan itu menang senyuman. Dan kita ini kan memang subhanallah ya, ibadah yang luar biasa. Bahkan apa namanya, ibadah-ibadah itu, deretan ibadah-ibadah besar itu bisa kalah itu dengan hanya apa, idkhalus surur fi nafsil mu'min ya, memasukkan rasa gembira dalam hati seorang mukmin. Senyum tidak bayar, wajah berseri-seri tidak bayar, itu memasukkan betul dalam kegembiraan dalam hati seorang muslim. Hari ini misalnya ada orang ketemu saya merengut, itu husnudon saya nggak suudon pada diri saya. Saya mesti husnudon orang itu baru punya masalah sehingga tidak senyum pada saya. Sudah dianggap begitu saja. Mungkin perlu saya bawain gula 2 kilo biar senyum. Jika orang itu berbuat jahat kepada kita, tapi kita bawain gula 2 kilo, itu tamparan yang paling luar biasa sekali, balasan yang paling luar biasa sekali. Nah, ini perintah masalahnya. Antum mau merenggut berarti antum melanggar perintah. Perintahnya Allah berbuat ihsan itu satu, antum meninggalkan apa namanya? Meninggalkan senyum, meninggalkan wajah berseri-seri, itu sudah larangan dan haram hukumnya. Apalagi tidak senyum tambah merengut, a'dhamu jurman, dosanya lebih besar. Ya tinggal begitu saja. Kalau nggak bisa senyum, ini perintah. Kalau nggak kamu laksanakan, haram itu. Karena ini masuk dalam kategori ihsan dan disusulkan kepada manusia semuanya juga. Walamma kanal insanu la yasa'un nas bimalihi, dan manakala di sini disebutkan penjelasannya, dan manakala manusia itu tidak semuanya bisa menyenangkan atau berbuat baik kepada manusia dengan hartanya, amara bi amrin yaqdiru bi alal ihsan ila kulli makhlukin. Allah perintahkan kepada manusia atau kepada kita sesuai dengan atau dengan perintah yang mampu dilakukan oleh seluruh manusia kepada setiap makhluk. Wa huwal ihsanu bil qauli, yaitu berbuat ihsan dengan perkataan.
perkataan. Nek gak iso senyum, gak iso apa? Berkata baik, senyum dengan baik. Ya, itu sudah merupakan luar biasa sekali. Siapa sih yang nggak bisa, ya, untuk sodakoh pakai senyum dan wajah berseri-seri? Siapa yang nggak bisa? Yang nggak bisa itu adalah orang yang tidak mau bisa, karena tidak membutuhkan modal. Dan itu nikmat yang luar biasa sekali, ikhwan. Ya, antum punya musoan, antum punya nggak enakan sama orang, pakai jurus ini, jurus senyum, jurus bawakan gula, jurus sambangi, dalam waktu beberapa hari ya, insya Allah langsung dia menjadi orang yang paling mencintai dirimu. Karena mesti akan menganggap kok ono wong apike ngono wis tak eleki bendina sek api. Dan ahlu dakwah yang paling wajib punya ini, ya, wajah selalu senyum, wajah selalu gembira, sumringah, familiar, apalagi sing bendina namui, ya, ahli iman bersinergi. Coba kota infak engkau nanggung ya, jajakumu ya. Oh, ini sudah dikasih. Aduh, Masya Allah. Fayakunu fi dhimni dzalika, maka ini juga mengandung dalam ruang lingkup hal tersebut ahnahyu anil kalamil qabih, larangan untuk berkata-kata yang jelek, termasuk kata-kata yang bisa mengendorkan motivasi seseorang. Linnasi hatta lil kufar, sampai pada orang kafir pun kita disuruh untuk mengatakan kata-kata yang baik, atau dalam perdebatan pun dengan perdebatan yang baik. Walihada qala ta'ala wala tujadilu, dan jangan kalian mendebat ahlul kitab, orang-orang ahli kitab itu, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, api ingine wong Islam kok iso dituduh sebagai teroris lho, teko endi asal usulnya? Wong senengane guyang-guyu, senyum, wajahnya manis berseri-seri. Ini kepada orang lain, para asatid, khususnya ustazah sekalian, ini kepada orang lain. Yang lebih berhak lagi adalah orang yang setiap hari bersama kita, kepada suami kita atau istri kita. Aja sampai suami moleh-moleh isenane wis muka perengutan terus, loro gering-geringan, bojo sing sering diperenguti wong wedok. Begitu juga sama, ada wanita diperenguti bojone terus kiamat. Kalau punya wajah kelihatan merengut, harus dipaksakan untuk berseri-seri dan senyum. Kan ada model wajah gak merengut pun ketoknya merengut. Nah, ini harus memaksakan senyum terus, karena Masya Allah ini efeknya itu bisa menyakiti orang. Wajah ini efeknya bisa menyakiti orang lain. Tayyib, barakallahu fikum. Atahuna, mungkin ada tambahan dari yang lain. Falyatafadhal. Silakan Ustaz Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya. Seru pembahasannya hari ini, ya. Saya seru karena membahas masalah wali, ini sifat wali. Ini dari orang ini wes tingkatan wes masuk di makrifat. Makrifat atau saya kakek? Masa sudah masuk itu, atau
tahun tinggi. Tapi yang saya ingin ngomong di sini bukan ngomong, ingin solusi, karena ini PR buat kita semuanya. Karena dari laporan-laporan yang ada, kita ini intinya saya ambil sebuah kesimpulan, ada PR besar untuk bagaimana anak-anak kita terhadap orang tuanya ini menjadikan kayak raja. Itu PR besar juga, karena sehabis mereka pulang itu yang diomongkan kebanyakan dari 50% lebih, bahkan kalau bisa 80% itu wali santri yang ngomong sama saya, ya gitu Ustaz, sholat ya Pak, alhamdulillah, ngajinya, tapi ini dikongkong alasan ngkose, iya, bahkan ya maaf ada langsung dengan kata penolakan yang kurang pantaskan, dan itu dilakukan oleh anak-anak kita, dan itu menjadi PR buat kita ya untuk menanamkan hal itu lebih dekat, karena memang ini adalah perintah setelah tauhid. Ya, jangan sampai kita, masya Allah, kita di sini yang insya Allah sudah paham semua tentang demikian, kalau dengan saudara-saudara kita yang di NU itu luar biasa terhadap orang tua itu. Iya, sampai bahasanya yang bisa sujud sama orang tua, sampai bahasa ya dulu ketika saya di pondok belajar itu ya ngomong dan pakai bahasa ngomong kalau orang tua ya ketika juga pempeng kalau kakak di depan orang tuanya sampai sedemikian itu untuk menumbuhkan ihsannya terhadap orang tua, karena atas dalil ihsan atau warga setelah tauhid kemudian ihsan orang pada orang tua inilah yang menjadikan saudara-saudara kita yang di nanti itu sampai sedemikian di dalam mentarbiyah anak-anak terhadap orang tua. Makanya kalau kita lihat meskipun ya terkadang ada penolakan itu sifatnya masih menggunakan bahasa India, benar. Kita nanti kalau wonten iki, bahasanya masih bahasa halus. Setidaknya dia belum melakukan perintah orang tua, tapi orang tua tak mantel, sampai gitu. Itu sampai sedemikian pendidikan ihsan kepada orang tua. Nah, ini PR kita, karena mau nggak mau itu yang kita dapatkan dari pengaduan sebagian daripada para wali santri yang masuk ngomong kepada kita, itu mungkin perlu diingat kita, karena memang ini kita tahu sendiri adalah ihsan, ada perintah setelah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Anas ya. Jadi ini juga perhatian kepada kita, walaupun banyak di antara orang tua juga yang telepon kita, betul-betul sangat matur suwun karena perubahannya banyak sekali ya, terutama yang dulunya tidak pernah megang sapu, tidak pernah megang itu, kemudian membantu orang tua, sekarang rumah bersih semua, itu juga tidak sedikit. Namun juga tadi menjadi evaluasi bagi kita bersama, karena memang dari segi materi kita itu memang ada untuk berbakti kepada kedua orang tua dan yang lainnya, dari segi materi ada. Cuman dari segi praktek kan mungkin mereka tidak menjumpai orang tua mereka langsung, sehingga mungkin butuh sebuah konsep bahwa dijadikan para asatid ini itu seperti orang tua mereka, agar supaya mereka ini terbiasa untuk melakukan hal tersebut ya. Mungkin bisa kalau di Ustadz dari sana itu kan sampai pada rumah-rumahnya para asatid itu ya, itu baik menyapu, ngepel, semuanya dilakukan oleh santri, sehingga santri di situ mendapatkan pelatihan secara real perbuatan untuk berbuat baik kepada orang tua. Dalam hal ini adalah orang tua ideologi atau seorang guru yang nanti harapannya di rumah itu sudah terbiasa terhadap hal tersebut. Namun di pondok kita ini kan belum ada. Kemarin tahun kemarin kayak sedikit berjalan di
di Putri ya. Di Putri itu ada kadang-kadang habis asar di rumah sini itu, Ustaz, mana rumahnya, ada yang berantakan perlu saya tata. Ada kemarin ya, sekarang kok sudah menghilang itu beberapa bulan ini, kok sudah tidak ada lagi. 2 hari pertama jalan. Kenapa? 2 hari pertama jalan. Selebihnya istirahat. Nah ini perlu untuk diinikan lagi. Bagaimana, apalagi rumah-rumah Ustadz yang dekat-dekat bisa dijangkau di sini ya. Rumahnya Ustadz Khairul Anas, Ustadz Khadik, rumahnya Ustadz Ii, Ustadz Saiful Arif. Ini beliau ini lah, rumahnya Ustadz Somo juga terjangkau ya. Piye isone orang ngepel rumah itu, tapi santri sudah melaksanakan hal tersebut. Barakallahu fikum. Iya. Dan itu baik ya, dan hasilnya ketika tanya Ustadz Jaris pun hasilnya sangat baik dan sangat melatih bagi anak ya untuk latihan berbuat baik kepada kedua orang tua. Mungkin bisa dikonsep itu ya, supaya anak-anak kita benar bisa membiasakan demikian. Jadi kesantrian dibuat skema bagaimana tutorial langsung praktek di lapangan, langsung praktek di lapangan, menjadikan orang tua itu Ustadz itu sebagaimana yang sebagaimana yang bilang tadi itu orang tua ideologis. Kalau dulu ya contohnya ya kayak saya di Kediri itu, dan di awal-awal Al-Iman itu ya biasanya nih saya habis Isya atau habis sholat apalah waktu kosong itu kerasa begini pegel saya itu, beberapa santri itu sudah mengelilingi saya. Ustadz, mana yang saya pijet, Ustadz? Mana yang saya pijet, Ustadz? Nah saiki kok aku tengok-tengok seyuwi tolah toleh kono santri sing marek iki piye? Iki piye? Dulu tidak ada sama sekali. Dulu tidak ada. Dulu sekarang harus ada ini. Apa zamannya sing wis berubah, masya Allah. Saya kalau dulu yang laki-laki yang putra di sini zamannya Ilyun kelas 1 atau kelas 2 itu marah semua itu mijet rebutan, saking banyak mijet itu sambil ingin ngobrol tanya sesuatu. Nah makna-makna seperti itu sekarang hilang. Jadi subhanallah, kadang keluhannya santri itu kadang delik mau udah ketahuan Ustadz Khadik, ketahuan Ustadz Khadik tidak dikongkon pijet. Astagfirullah ini wes kebalik lho. Ada sesuatu yang hilang. Ini mu'alim yang mana yang perlu saya tegur ini? Apakah ta'alimnya ini kurang nancep atau gimana? Harusnya kan bahagia sekali kalau dipanggil ustadznya untuk ini perlu dievaluasi betul Ustadz ini. Perlu dievaluasi. Hah? Apa? Marek nolak karena ada duitnya. No. Dan dia nolak minta jadwal. Dulu di Kediri itu ada santri itu membuat ini sendiri. Pokoknya setengah jam itu satu hadis, Ustaz. Ngomong sama saya, pokoknya saya dipijeti setengah jam itu saya harus keluar satu hadis. Nah, ini kan luar biasa sekali ya. Nah ini perlu budaya ini ditumbuhkan ini di Al-Iman kembali ini agar supaya ya insya Allah loh, saya yakin nih biasanya Ustadz wis tengar-tengar di masjid itu kelihatannya butuh pijetan. Saya yakin kalau di rumah itu istrinya juga sudah sangat capek dan istrinya juga butuh pijetan. Jadi karo-karo nih butuh pijetan, gak kuat akhirnya sang Ustadz ini tengar-tengar nang masjid, gak ono santri marek menisan. Masya Allah, perlu ditumbuhkan lagi ya, perlu ditumbuhkan lagi. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.